Untuk sahabat selain pandang, untuk sharing kita kali ini, kita akan membahas tentang kenapa pasangan bisa selingkuh atau kenapa pasangan bisa berpaling. Langsung aja kita simak videonya. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang perselingkuhan. Apa penyebab dari perselingkuhan? Berpaling hati, berselingkuh ini adalah fenomena yang sebenarnya sejak zaman dahulu kala ya ada ya. Tetapi akhir-akhir ini sangat banyak dan sangat marak sekali. Tidak hanya public figure, tidak hanya tokoh masyarakat, tapi teman-teman kita sendiri ada di lingkungan kita banyak kejadian seperti itu. Kita akan mencoba sharing apa sih penyebab perselingkuhan dan kita akan coba bagaimana solusinya. Dua orang manusia, ini saya tidak membahas tentang apa yang harus dilakukan istri atau apa yang harus dilakukan suami, tetapi ini adalah kewajiban bersama. Karena pernikahan ini, sekali lagi saya ingin menekankan, pernikahan adalah perjalanan dua orang anak manusia untuk menjalani kehidupan bersama. Sukses tidaknya ini tergantung dari dua orang ini, si suami dan si istri. Jadi ini adalah murni harus ada usaha dari kedua belah pihak untuk bisa menyelamatkan pernikahan ini, untuk bisa menjadikan cita-cita keluarga samawa, keluarga yang sakinah mawadah warohmah ini menjadi kenyataan. Jadi ini butuh kerjasama dua orang. Setidaknya saya sudah mencatat beberapa poin apa penyebab perselingkuhan. Nah, kita akan bahas ya apa penyebab perselingkuhan dan juga penyelesaiannya. Yang pertama yaitu hilangnya kedekatan dan keintiman, baik secara fisik dan juga secara batin. Secara fisik, kedekatan dan keintiman ini adalah sentuhan-sentuhan. Ini sangat penting, perlu sekali, baik awal pernikahan sampai selamanya. Jadi pelukan, ciuman ini sangat-sangat perlu sekali. Kemudian secara batin juga sudah hambar. Perasaan cinta ini sudah hambar. Jadi karena rutinitas dan kebiasaan sudah biasa sekali, cinta ini rasanya sudah biasa-biasa saja. Nah, ini sangat berbahaya sekali, sahabat selayang pandang. Sebenarnya ini perselingkuhan itu adalah biasanya karena kerinduan akan rasa deg-degan, rasa cinta ketika PDKT, ketika cinta bersemi kembali. Nah, ini kalau misalnya perasaan cinta, kedekatan, keintiman ini sudah hambar, ini bahaya sekali karena akan masuk pihak ketiga. Pihak ketiga menawarkan getar-getar cinta yang baru, perasaan yang baru, itu akan sangat berbahaya sekali untuk hubungan suami istri. Jadi solusinya, sahabat selayang pandang, sebagai istri dan juga sebagai suami, ini saya tidak menyebut salah satu ya, ini dua-duanya harus selalu berusaha membangun terus keintiman, kedekatan, keintiman, baik secara fisik dan juga dari hati. Selalu berusaha menyentuh, mencium, memeluk, menggandeng. Kemudian tentu saja hubungan seks yang terus secara rutin. Kita juga harus memperbaiki penampilan supaya terus menarik. Kemudian dan juga kita harus terus menggali perasaan apa yang dulu pernah kita rasakan ketika pertama kali bertemu dengan pasangan. Ini penting sekali kita segarkan. Kita sering-sering cerita. Ingat nggak kalau
waktu pertama kali kita dulu kenalan. Kemudian juga gali lagi kita dulu cita-citanya apa ya, menikah tujuannya seperti apa. Gali lagi apa-apa yang pernah kalian atau apa-apa yang pernah pasangan semuanya ini cita-citakan ketika membangun rumah tangga. Ketika awal perjumpaan pasti cinta ini menggebu-gebu, kemudian ingin memiliki dan juga akhirnya menikah. Dalam pernikahan ingin mewujudkan suatu cita-cita yang menjadikan pasangan-pasangan ini makin besar dengan adanya anak dan lain sebagainya. Jadi sering-sering kita mengulang-ulang cita-cita kita dulu, cita-cita berdua dulu, apa tujuannya menikah, kemudian ingat-ingat juga memori-memori yang indah. Kemudian sering-sering itu ya sahabat Selayang Pandang, kalau ada tempat favorit atau lagu favorit, nah ini sering-sering diperdengarkan, sering-sering kita kunjungi tempat favorit, tempat pacaran kita dulu, itu akan menyebabkan perasaan ini menjadi segar kembali, perasaan cinta ini menjadi tumbuh kembali. Nah, itu ya. Kemudian poin yang kedua, hilangnya komunikasi yang nyaman. Nah, seiring perjalanan pernikahan ini pasti banyak berubah. Biasanya suami yang dulu ganteng mungkin jadi gendut perutnya. Kemudian istri yang dulu langsing cantik jadi gendut karena adanya melahirkan anak atau juga karena usia, karena metabolisme yang sudah berubah, tidak seperti waktu remaja atau waktu pertama kali kita menikah. Ini adalah suatu kewajaran dan ini adalah proses yang alamiah. Tetapi sahabat Selayang Pandang, yang selalu harus abadi, yang selalu harus dibangun yaitu komunikasi. Jadi kalau sudah hilangnya komunikasi, ini bahaya sekali. Kita bisa berlama-lama dengan pasangan itu karena komunikasi yang nyambung, komunikasi yang enak, komunikasi yang bersinergi. Jadi solusi dari ini adalah sering-sering ngobrol, sering-sering kita diskusi. Itu saja. Dari kesibukan-kesibukan yang misalnya kita harus, si istri kerja, suami juga kerja, sempatkan ngobrol ketika makan, sempatkan ngobrol ketika pulang kerja atau sebelum tidur, atau pas weekend, pas libur, sempatkan ngobrol dari hati ke hati. Nggak hanya melulu masalah anak yang mungkin bikin stres, kita bisa juga ngobrol hal-hal indah seperti yang saya sebutkan tadi yang pertama. Kita bisa meluangkan waktu sebentar untuk berdua saja, untuk bisa mengenang masa-masa lalu. Ini penting sekali ya sahabat Selayang Pandang, supaya kita bisa mengingat kembali perasaan yang dulu. Kita cari lagi perasaan yang pertama kali kita mengenal pasangan kita. Jadi ini harus kedua belah pihak yang saling berusaha untuk bisa terus membuat pernikahan ini semakin indah dan terus sampai kakek dan nenek. Kemudian faktor yang ketiga adalah rutinitas yang membosankan dan kesibukan dari masing-masing pasangan suami istri. Jamak sekali di zaman sekarang bahwa istri juga sibuk bekerja, suami apalagi juga sibuk bekerja, masing-masing mempunyai dunia berbeda dengan komunitas yang berbeda dan juga teman-teman yang berbeda. Pasti ini akan sangat-sangat mempengaruhi. Kita akan ketemu paling malam, pagi hari kita sarapan cepet-cepetan, terus kita bekerja, setelah bekerja pulang capek, tidur, besoknya begitu lagi. Rutinitas ini perlu
sesekali kita kita atasi dengan ya mungkin rekreasi keluarga. Ajak putra-putri berlibur, kita berdua juga berlibur untuk bisa merefresh supaya tidak bosan. Kalau misalnya sekarang ini dalam keadaan pandemi, kita juga bisa membuat kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak monoton. Contohnya berkebun atau berternak ikan atau masak bareng. Banyak sekali sahabat Selayang Pandang. Jadi jangan jadikan rutinitas ini menjadi alasan atau penyebab kita kehancuran ya, menyebabkan kita dan suami kita jauh. Jadi jangan sampai seperti itu ya sahabat Selayang Pandang. Selalu berikan kreativitas di dalam hubungan, kejutan-kejutan, surprise dan lain sebagainya supaya tidak bosan. Mungkin yang bisa dilakukan suami, tiba-tiba menjemput istri pulang kerja, langsung diajak makan berdua sore hari sebelum pulang, atau istri memberi kejutan, tiba-tiba dikirimkan makanan delivery order, tahu-tahu dipesankan untuk suaminya dengan pesan yang manis. Itu kejutan-kejutan seperti itu sangat berarti untuk supaya tidak bosan. Nah, ini poin yang keempat, ini juga sangat besar pengaruhnya, yaitu media sosial. Media sosial ini karena kecanggihan teknologi, karena kemajuan zaman, ini sebenarnya sangat membantu sekali untuk mobilitas kita, untuk kegiatan kita. Jadi kita bisa bisnis dengan melalui media sosial. Kemudian kita bisa pesan makanan melalui media sosial. Kemudian bisa memudahkan kita order barang apapun dari negara lain pun dimudahkan dengan media sosial. Tetapi dampaknya untuk kehidupan sehari-hari, yaitu ada istilah media sosial menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Artinya mendekatkan yang jauh yaitu apabila kita punya teman, saudara yang jauh dari daerah kita, dari kota kita, kita bisa terus bersilaturahmi. Itu juga keuntungan ya. Tetapi juga bisa menjauhkan yang dekat. Jadi sekitar kita yang di samping kita ini, kita malah nggak begitu nggak begitu menghiraukan. Jadi kita akan sibuk bermedia sosial terus. Yang di samping kita ini, suami kita, istri kita ini malah tercueki. Jadi istilahnya mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, ya kan? Menjauhkan yang dekat. Ini yang sisi kita, anak kita, pasangan kita, suami kita, istri kita ini malah nggak ditengok sama sekali. Yang ditengok cuma HP dan HP. Perkenalan melalui media sosial, kemudian kembali terjalinnya silaturahmi dengan sahabat-sahabat lama. Ini juga kadang-kadang juga menimbulkan cinta-cinta yang di media sosial. Banyak sekali itu kejadiannya. Jadi banyak pasangan-pasangan yang akhirnya jauh, akhirnya bercerai, akhirnya berpisah karena gara-gara media sosial. Jadi solusinya adalah tolong kurangi. Jadi mohon disadari bahwa kita hidup di dunia nyata, bukan di dunia maya. Jadi dunia maya kita penting untuk bisnis dan lain sebagainya, tetapi jangan lupakan dunia nyata kita. Ada suami kita, ada istri kita, ada anak-anak kita, ada orang tua kita. Ini adalah dunia nyata kita. Jadi
tolong dibatasi, tolong bisa diposisikan sesuai porsi. Kemudian poin terakhir, poin 5, yaitu kenangan masa lalu. Ini apa ya? Ini fenomena yang sangat menarik. Kenangan masa lalu ini bisa juga melalui media sosial, sahabat Slayang Pandang, ketemu teman lama, ketemu pacar lama, kemudian adanya reuni. Sebenarnya ya kalau mau ditelaah yang benar-benar itu sebenarnya bukan cinta pada saat ini ya, itu sebenarnya cinta pada saat lalu. Jadi ini seperti memorinya kembali lagi ke masa ketika SMA atau masa ketika kuliah, begitu ketemu mantan pacar, begitu ketemu mantan kekasih, ini akan kembali lagi mengingat. Ini bahaya sekali, sahabat Slayang Pandang. Mohon dibatasi ya, ini benar-benar bahaya sekali karena sering kejadian setelah reuni, itu sering kejadian terjadinya cinta lama bersemi kembali, CLBK. Ini banyak sekali. Nah, makanya ya sahabat Slayang Pandang, kenapa yang tadi saya nomor 1 itu sebutkan, komunikasi, kita mengingat kembali masa ketika kita bertemu, masa ketika kita mencintai pasangan, kemudian cita-cita bersama, ketika itu temukan lagi rasanya. Karena memang masa lalu ini biasanya kuat, karena biasanya memorinya indah sekali. Dan juga seperti ini, kenangan masa lalu, mantan-mantan pacar dan juga mantan-mantan kekasih, ini sebenarnya adalah cerita lalu, tetapi karena rasanya masih mungkin nempel, mungkin ada suatu cerita yang belum terselesaikan pada saat itu yang bikin penasaran. Hati-hati sahabat Slayang Pandang, karena bagaimanapun juga mantan kita ini biasanya sudah punya kehidupan sendiri, sudah punya pasangan sendiri, sudah punya keluarga sendiri, dan juga Anda juga punya keluarga sendiri dan juga punya pasangan sendiri. Tolong diingat bahwa kehidupan kalian sendiri-sendiri ini jangan pernah dihancurkan, jangan pernah dirusak, jangan pernah menjadi sesuatu yang sia-sia. Segala sesuatu yang sudah dibangun selama ini hanya karena cerita masa lalu. Jadi ini mohon diingat ya sahabat Slayang Pandang. Boleh reunian, boleh kita mengenang atau bermedia sosial, kirim pesan-pesan di media sosial, tetapi memang harus dibatasi, memang harus tahu porsinya, tahu bahwa tahu diri, tahu porsinya. Ya seperti itulah. Kita sudah punya kehidupan sendiri, mantan kita juga punya kehidupan sendiri. Jangan pernah merusak segala sesuatunya. Jadi jangan pernah merusak pasangan kita, anak-anak kita, dan juga jangan pernah merusak pasangan dari mantan, anak-anaknya, masa depannya, cita-citanya, banyak sekali yang terkait. Jadi tolong dipikirkan dan diporsikan sesuai porsinya. Itu tadi poin-poin yang menyebabkan pasangan kita berpaling atau yang menyebabkan perselingkuhan. Apabila ada pendapat yang lain dari sahabat Slayang Pandang, bisa ditulis di kolom komentar. Kemudian kalau misalnya ada yang ingin membahas suatu permasalahan, silakan boleh ditulis di kolom komentar. Oke, demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum, dukung Slayang Pandang Channel menjadi channel yang besar dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, karena ketika Slayang Pandang Channel upload video baru, sahabat Slayang Pandang tidak akan ketinggalan notifikasinya. Bagi yang sudah subscribe, saya haturkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum sahabat Slayang Pandang.